Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farafida Amelia dari kelas 3F. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban UAS Hukum Administrasi. Pada tanggal 7 Januari 2020, Komisi Pemberantas Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu pejabat negara. Setelah terjadi OTT dan KPK menetapkan status tersangka kepada pejabat negara tersebut akibat kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR, maka jabatan yang dimilikinya dinonaktifkan. Pada hari Selasa 14 Januari 2020, wakil dari pejabat negara tersebut menerima surat perintah tugas dari pejabat negara yang lebih tinggi atas perintah Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas jabatan pejabat negara yang telah dinonaktifkan. Oleh karena itu, wakil dari pejabat negara memiliki kewenangan untuk menjalankan semua tugas dan wewenang sebagai pelaksana tugas jabatan pejabat negara yang telah dinonaktifkan berdasarkan surat perintah tugas yang diterimanya. Soal nomor 1. Bagaimana pendapat saudara atas perlimpahan wewenang yang diberikan kepada wakil pejabat di atas dalam bentuk surat perintah tugas dari pejabat negara yang lebih tinggi atas perintah Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas jabatan pejabat negara yang telah dinonaktifkan? Jawabannya nomor 1. Perlimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah dalam negeri kepada wakil pejabat negara di atas dilakukan dengan cara mandat. Mandat yaitu perlimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikatnya. Mandat ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang. Dalam kejadian tersebut, wakil pejabat negara tersebut PLT tidak berwenang mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada peraturan status hukum, pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Dalam pelantikan seorang PLT tidak perlu dilakukan dilantik atau dilakukan sumpah. Dalam kaitannya dengan konsep good governance, perlimpahan wewenang ini memiliki sifat hubungan yang sama, yaitu hierarkis, serta pemegang peran dominan pada pemerintah. Soal nomor 2. Bagaimana pendapat saudara atas tindakan pejabat negara yang telah dinonaktifkan tersebut dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban yuridisnya? Jawaban nomor 2. Penyalahgunaan wewenang dalam kejadian tersebut termasuk ke dalam maladministrasi. Maladministrasi berasal dari bahasa Latin malum, yaitu jahat, buruk, jelek, dan administrer mengurus atau melayani. Maladministrasi berarti pelayanan atau pengurusan yang buruk atau tidak baik. Pejabat yang bersangkutan tersebut melakukan korupsi yang jelas-jelas menyeleweng dari kodratnya. Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberi kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain, kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara. Pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dalam jabatan yang dimilikinya dapat disebut dengan tindak pidana jabatan. Pejabat pemerintah maupun pejabat swasta yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Soal nomor 3. Apa hubungan asas legalitas
buka kurung legalitas Beginsel dengan good governance dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, buka kurung AAUPB dalam hukum administrasi. Jawaban nomor 3, asas legalitas buka kurung legalitas Beginsel merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi dalam mengandung makna pemerintah tunduk kepada undang-undang dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintahan. Jika dikaitkan dengan konsep good governance, kedua konsep ini sejalan dan berkesinambungan karena good governance ini bertujuan membentuk kedaulatan negara yang baik. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan atau basicing dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Nomor 4, sebutkan 3 cara memperoleh wewenang dan berikan contoh masing-masing. Nomor 1, atribusi adalah perlimpahan wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Contoh dari atribusi adalah kewenangan yang dimiliki oleh Presiden untuk membuat UU, Perpu, dan PP. Nomor 2, delegasi. Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintah dari salah satu organ pemerintah lainnya. Contoh dari delegasi yaitu kewenangan yang dimiliki oleh seorang wakil bupati dari bupati saat sedang menunaikan ibadah haji atau umroh. Nomor 3, mandat. Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Contoh, seorang dosen penanggung jawab mata kuliah memberi mandat kepada asisten untuk melakukan ujian bagi mahasiswa, namun pemberi nilai tetap menjadi tanggung jawab dosen. Nomor 5, apa penggunaan diskresi vice Hermessen dalam penyelenggaraan pemerintahan? Sertakan dengan contohnya. Jawabannya, tujuan diskresi yaitu untuk memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah untuk melakukan atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat untuk bertujuan menjunjung ketertiban dan kedaulatan. Contoh diskresi yang jelas di kehidupan sehari-hari adalah seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di perempatan jalan, yang mana hal ini sebenarnya sudah diatur oleh lampu pengatur lalu lintas, traffic light. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan satu ruas jalan meskipun lampu hijau dan mempersilahkan kendaraan jalan meskipun lampu merah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.